Hai Sobat Musik, kembali lagi bareng gue di acara Kamis Klasik, bareng gue Teduardo, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, Om Jubing Kristianto, gitaris senior Indonesia. Dan kita kali ini akan main bareng dan juga ngobrol-ngobrol juga soal musik bareng Om Jubing. Halo semuanya Sobat Musik. Iya, kayaknya udah gak butuh perkenalan lagi ya Om Jubing. Kalau di Indonesia Musikgram udah banyak yang tahu udah sih. sering nampil soalnya. Nah, Om Jubing dulu mulainya mungkin secara singkat mulai main gitar tuh dari mana Om Jubing? Pertama kali ya dari ayah ibu saya dulu suka main gitar ya, main ngiring-ngiring musik gitu ya, nyanyi-nyanyi aja. Tapi kemudian saya jatuh cinta gitar pertama tuh ya karena ada teman yang main satu lagu gitar klasik ya. Oh ya gitu. Romance d'Amore. Ini mungkin waktu SMA, SMP. SMP. Ada teman yang main, terus saya jadi, saya pengen bisa tuh main gitar yang kayak gitu, bukan cuma ngiringin aja gitu kan, bisa main solo gitu. Akhirnya tanya sama teman ini, oh itu les gitar, dia bilang, gitar klasik namanya. Oh gitar klasik, ya udah saya akhirnya minta sama papa saya untuk masukinlah ke kursus di Semarang waktu itu. Saya les sampai selesai, sampai semua bukunya habis, saya habisin semua ujiannya, saya ikutin. Berarti dari dulu dengernya juga musik klasik dan sampai sekarang juga? Iya, masih. Ya kalau dengerin musik sih campur aduk sih ya, tapi memang waktu belajar gitar klasik itu cukup intens sih dengerin, terutama dari guru saya ya, kaset-kaset, karena zaman dulu langka, susah nyari referensi kaset atau musik klasik, jarang sekali. Tapi ada guru saya yang dia memang hobinya ngoleksi juga kaset-kaset gitar. Jadi beruntunglah saya masih bisa dengerin, zaman dulu John Williams, Julian Bream itu masih. Itu maksudnya salah satu yang paling produktif. Iya kan, dan produktif mereka bikin rekaman kan, itu yang hanya bisa kita dengarkan dari situ. Dan dari situ Om Jubing ngambil tekniknya, ngambil inspirasi juga untuk aransemen lagu-lagu pop, lagu-lagu daerah. Iya, dari situ mengambil inspirasinya dari mereka. Dari kasanah atau perbendaharaan musik klasik tadi itu. Karena gitar klasik itu agak beda sama gitar maksudnya pop gitu ya. Karena fingerstyle. Ya basicnya sama sih sebetulnya ya, menghasilkan bunyi musik yang utuh, ada melodi, ada iringan, tapi dengan satu gitar saja. Cuma kalau di musik klasik tuh saya merasa seperti plesir atau piknik gitu, piknik jalan-jalan menembus ruang dan waktu. Karena kalau kita lihat mereka para pencipta lagunya itu berasal dari berbagai macam negara gitu ya. Kultur gitu. Kultur, kebudayaan dari yang Eropa ada, yang di Asia juga ada, bahkan yang di Amerika Selatan, Amerika Utara. Semua tuh masing-masing punya gayanya sendiri dan keunikannya masing-masing. Itu baru ngomongin geografi ya, wilayah ya. Tapi ada juga sekarang sekat waktu. Jadi saya bisa menemuin atau mainkan satu karya yang ini ditulis pada tahun 1600 misalnya gitu, sekitar abad-abad segitu. Kayak misalnya Gaspar Sanz ya, itu kan zaman-zaman itu mereka sudah main gitu, instrumen tunggal meskipun bentuknya belum seperti gitar kita sekarang, tapi alat musik petiknya udah mirip lah seperti gitar. Dan semuanya bisa dimainin di gitar. Dan sekarang bisa dimainkan di gitar. Iya. Dan itu berarti sampai sekarang Om Jubing masih dengerin musik klasik juga? Masih. Cuma ya nggak full dengerin semuanya klasik, nggak campur-campur sih tetap. Cuma itu sampai sekarang saya masih tetap main dan masih belajar juga. Masih latihan juga. Masih latihan juga karena saya suka dengerin, ini enak nih dimainin, jadi saya pelajarin, mainin gitu. Kalau latihan apa Om Jubing? Kalau latihan ya tergantung mood maksudnya bukan mood sih kalau lagi pengen ada satu karya, ini saya pengen banget bisa menguasain yang satu ini, pengen bisa mainin sampai lancar. Nah itu baru saya latihannya bisa,
satu hari itu bisa cuma main gitar aja kerjaannya. Sampai berhari-hari sampai itu bisa lancar, nah baru ada rasa puas aja, wah akhirnya bisa ya dimainin ya. Tadi waktu ngeliat, kayaknya susah, tapi kok sekarang bisa. Nah, kayak itu gitulah. Di situ ada rasa kepuasan. Ada rasa kepuasan di situ. Terus di situ Om Jubing juga ngafalin. Karena biasanya saya punya tujuan untuk ngelatih otak juga supaya enggak, apalagi masa pandemi ini kan, pekerjaan manggung itu sudah jarang sekali di masa sekarang ini. Jadi saya lebih banyak di rumah. Kalaupun ada acara konser juga online. Terus juga kalau juri juga online. Semuanya itu online semua, dari rumah semua, jadi lebih banyak waktu di rumah, sehingga saya memanfaatkan waktu itu untuk ya udah latihan karya-karya lama yang dulu belum pernah saya coba, sekarang saya coba ya, supaya saya kan udah ditumpuk-tumpuk tapi nggak pernah dimainin gitu kan, naskah-naskahnya itu. Jadi saya coba mainin. Ya mungkin dari situ juga malah muncul karya baru gitu kan. Mungkin album baru. Pengen bikin satu album baru yang semuanya karya sendiri, tapi bukan memainkan. Tapi inspirasi mungkin bisa diambil dari musik-musik yang dipelajari selama ini gitu. Coba karya baru, ngafalin karya baru. Ya, seperti karya yang akan kita mainkan ini. Iya, ini saya diajak sama Tedo untuk duet, main karya-karya dari Kasanah musik klasik juga ya itu ya, dan semuanya itu malah bukan untuk gitar aslinya, tapi sudah di-arrange untuk 2 gitar. Dan saya juga tadi baru latihan-latihan dan jarang ketemu kita kan, dan ngafalin juga supaya kita mainnya nggak sambil baca gitu. Lumayan juga sih ngafalinnya. Itu ngafalinnya juga per bagian gitu. Iya, pelan-pelan sepotong gitu kan. Jadi nggak sekaligus dari A sampai Z langsung dimainin, nggak. Biasanya saya cari satu bagian ini, ini saya hafalin dulu bagian ini. Udah selesai baru alih yang sambungan bagian berikutnya lagi. Seperti itu. Jadi nggak sekaligus. Berarti kita akan main apa nih Mas Jubing? Kita akan main 2 karya. Yang satu kan dari Debussy ya. Judulnya Gollywalks ya. Gollywalk Cakewalk. Agak lebih cepat. Iya, iramanya agak sedikit kocak itu lagunya. Tapi juga aslinya untuk piano. Aslinya untuk piano. Lalu yang 2 tadi Danza Española, ini juga Spanish Dance. Itu aslinya juga sebenarnya untuk orkes itu malah. Aslinya untuk orkes. Tapi di aransemen untuk 2 gitar. Iya. Itu dari opera kecil di Manuel de Falla ya. Iya, komposer Spanyol. Iya, komposer Spanyol. Jadi dibayangin satu orkestra di aransemen untuk 2 gitar. Iya. Yang cuman ada 12 sebenarnya. Jadi lumayan pusing ya. Iya, lumayan lah PR lah gitu tadi. Tapi ya saya senang sih karena tadi itu ada exercise buat otak. Tantangan baru ya. Tantangan baru. Iya. Dan jarang saya main duet klasik tuh, hampir nggak pernah. Iya. Pernah beberapa kali tapi jarang sekali. Mungkin dulu ya. Ya, beberapa kali pernah, ada beberapa teman dulu, ada Mas Rahmat Raharjo pernah saya dulu konser duet sama dia. Pak Benny Tanto juga pernah. Dulu, ya. Tapi jarang. Nah, ini baru kali ini duet lagi nih, main lagu klasik. Perdana lagi. Ya makanya makasih banyak Om Jubing yang udah datang dan juga main bareng. Iya. Kan juga kesempatan sama-sama. Khusus kapan lagi kita main. Dan ini direkam kan, nanti kan di syuting video. Iya, rekamnya live juga. Jadi maklum nanti kalau ada meleset-meleset dikit ya itulah manusiawi gitu. Jadi kita nggak direkam dulu di studio gitu, nggak langsung main aja. Nggak ada tempel-tempelan. Nggak ada. Oke. Sip, kalau gitu minggu depan video Debussy akan tayang, dan 2 minggu depannya, maksudnya minggu depannya lagi akan tayang video dari Devaya itu yang Spanish Dance. Ya kan? Terima kasih banyak Om Jubing yang sudah datang dan sama-sama main bareng, meluangkan waktunya nih buat mampir ke Indo Musikgram. Iya, nonton terima kasih juga acara Kamis Klasik. Kita akan membahas terus tentang musik klasik dan juga main musik klasik live di Indo Musikgram. Kalau mau tanya-tanya soal gitar bisa tanya ke gue juga @t2ro.gitar, dan juga follow Instagramnya Mas Jubing, sosial media. Instagramnya Mas Eduardo juga. @Jubing Kristianto. Ya. Terutama juga YouTube channelnya Mas Jubing. Ya, sekarang saya lagi seneng itu tadi, main lagu-lagu klasik. Main lagu-lagu klasik ya. Iya. Oke deh. Sip, terima kasih semuanya sudah nonton. Nantikan video minggu depan. Terima kasih.